Perkenalkan, nama saya Zaud Martuana Baban. Saya Prodi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya di sini akan menjelaskan sejarah hukum agraria. Konsepsi hukum adat mengenai pertahanan ini oleh Budi Harsono dirumuskan dengan kata komunalistik religius. Konsepsi hukum adat yang bersifat komunalistik religius ini memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa oleh para warga negara secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Konsepsi hukum tanah barat atau Eropa yang didasarkan pada semangat individualisme dan liberalisme tidak sesuai dengan sikap bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Selanjutnya ada masa kerajaan abad 5 sampai abad 17. Masa ini adalah zaman kekuasaan raja-raja. Hukum tanah didasarkan sistem feodalisme berlaku di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Tanah adalah milik raja atau raja adalah pemilik tanah dalam kerajaannya. Selanjutnya ada rakyat adalah milik raja juga yang dapat digunakan untuk kepentingannya dan kehormatannya. Dulu dinyatakan bahwa tanah adalah kepunyaan sultan dan sunan Kagungan Dalem. Rakyat hanya sebagai pemaro atau delbewer dan berhak meminjam wewenang anggaduh. Masyarakat feodalisme merupakan perbudakan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Tanah dikuasai oleh raja, rakyat yang mengerjakan dengan kewajiban menyerahkan hasilnya. Rakyat adalah alat untuk kekuasaan dan kehormatan si kuasa. Selanjutnya ada masa kedatangan Barat 1602 hingga 1799. Hukum adat, hubungan tanah dengan subjek, hak masyarakat. Yang pertama ada hak ulayat, pertuanan, besikingreh, dan hak purba. Yang kedua ada hak milik komunal, contohnya sawah desa. Pada zaman VOC, pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah menerapkan hukum Barat dengan tidak memperdulikan hak-hak tanah rakyat dan raja-raja di Indonesia. Hukum adat sebagai hukum yang mempunyai corak dan sistem sendiri tidak dipersoalkan oleh VOC, bahkan membiarkan rakyat Indonesia hidup menurut adat dan kebiasaannya. Untuk daerah Jakarta, maka tanah diatur menurut hukum company secara barat atau diserahkan kepada penduduk golongan Eropa dan bangsa Timur untuk diusahakan dieksploitasi. C. Chastelin disebut sebagai tuan tanah pertama yang membeli tanah partikelir di Serengseng dan Depok pada tahun 1705. Selanjutnya ada masa penjajahan 1799 hingga 1945. Pada masa ini, cara pemerasan langsung oleh kekuasaan pemerintah kolonial dengan cara-cara perbudakan di luar batas pri-kemanusiaan, di mana dipandang tidak sesuai lagi dengan zaman yang sopan. Rencana Kulturwet Francis van de Putte, Menteri Jajahan, pada tahun 1866 untuk mengubah hukum agraria di Indonesia tidak diterima oleh parlemen. Hukum agraria yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau yang disebut UPA adalah hukum agraria yang sebagian besar tersusun berdasarkan tujuan dan keinginan sendiri dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi oleh pemerintah Belanda. Dari segi masa berlakunya, hukum agraria di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu hukum agraria kolonial. Hukum agraria ini berlaku sebelum Indonesia merdeka, bahkan berlaku sebelum diundangkannya UPA. Yang kedua ada hukum agraria nasional. Hukum agraria ini berlaku setelah diundangkannya UPA, yaitu tanggal 24 September 1960. Dan juga ada zaman pemerintahan Jepang. Sejak berlakunya Agraris
1870, pemerintahan Belanda mengeluarkan Ordonami atau Stadblad 1823 nomor 164, di mana penyelenggaraan Kadasetral diserahkan kepada lembaga yang diberi nama Kadasetral Dien karena perannya yang strategis bagi masyarakat Belanda. Pejabat lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal dalam perjalanannya. Kadasetral Dien ini terus berlaku hingga lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Sedangkan statusnya adalah instansi pemerintah sekaligus petugas fungsional. Pada masa penjajahan Jepang 1942 hingga 1945, secara prinsip pengaturan soal pertahanan tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Jawatan Kadasetral Dien ini misalnya masih tetap di bawah Departemen Kehakiman dan hanya namanya yang diganti menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah dan kantornya diberikan nama Pendaftaran Tanah. Sedangkan pada masa penjajahan kolonial Belanda pada saat itu, pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan pelarangan pemindahan atas hak benda tetap atau tanah Osamu Serei nomor 2 tahun 1942. Demikian pula penguasaan tanah partikelir. Pemerintahan Dai Nippon yang juga dinyatakan dihapus. Selanjutnya ada masa pasca penjajahan 1945 hingga 1960. Kebijakan di bidang pertahanan sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, dan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 24 September 1960 mulai berlaku hukum tanah nasional dengan dibentuknya undang-undang yang mengatur mengenai tanah. Berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang sumber utamanya adalah hukum adat yang tidak tertulis. Ini memiliki arti bahwa hukum tanah nasional menggunakan konsepsi, asas-asas lembaga-lembaga hukum dan sistem hukum adat. Konsepsi hukum tanah nasional oleh Prof. Budi Harsono disebut komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak tanah yang sifatnya pribadi seperti dengan hak milik yang sekaligus mengandung fungsi sosial sebagai unsur kebersamaan. Selanjutnya ada masa pembentukan UUPA 1945 hingga 1960. Negara berwenang membatasi individu dalam penguasaan tanah dalam jumlah besar. Hal ini yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Landerform atau Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Misalnya, orang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 5 hektar di Jawa atau tanah absente. Tugas negara yang mewakili kepentingan bersama menjadi lebih luas dalam menggunakan peningkatan kemakmuran yang adil dan merata atau disebut sebagai welfare state. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA dan telah disahkan pada 24 September 1960 dinyatakan sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan agraria atau pertahanan di Indonesia, yaitu sebagai salah satu upaya mewujudkan unifikasi hukum dalam bidang pertahanan. Walaupun unifikasi tersebut dapat dinyatakan bersifat unik karena masih memberikan kemungkinan berlakunya hukum adat dan hukum agama. Dan yang terakhir ada masa setelah berlakunya UUPA 1960 hingga sekarang. Semenjak berlakunya UUPA, telah terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam peraturan mengenai pertahanan di Indonesia. Hukum tanah warisan penjajah Belanda yang diberlakukan pasal 2 aturan peralihan. Undang-Undang 1945 tersusun atas dasar tujuan dan sendi-sendi pemerintahan jajahan, sehingga bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia
sebagai bangsa yang merdeka. Hukum pertahanan tersebut juga mempunyai sifat dualisme, karena di samping berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat, juga berlaku peraturan-peraturan dan berdasarkan hukum barat mengenai masalah pertahanan. Keadaan demikian menimbulkan permasalahan antar golongan dan tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa. UUPA sebagai produk hukum bangsa Indonesia merdeka bertekad mewujudkan penjelmaan Pancasila dengan tujuan negara yang tercantum dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang 1945. UUPA juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 Ayat 3 yang mewajibkan negara memimpin penguasaan dan penggunaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. UUPA yang mempunyai sifat unifikasi hukum, sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. UUPA sebagai hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, serta mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.